Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Kami bersukacita, kami memuji muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Kuberkatilah pendengaran kami. Urapilah supaya kami Tuhan dapat merasakan cinta kasih-Mu setiap hari, setiap langkah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita kembali di dalam judul seperti judul yang kemarin, air mata berderai. Ini part kedua. Setelah beberapa hari yang lalu kita sudah buat judul yang sama pada part pertama, air mata berderai. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, nah mungkin ada pertanyaan kenapa kok baru sekarang ini atau lama tidak ada part keduanya. Mungkin ada suatu hal atau kendala. Dan biarlah segala sesuatunya itu menjadi pembaharuan hari demi hari untuk pelayanan kami di dalam channel ini. Kita tetap berdoa supaya kasih Kristus tetap mengalir di setiap kehidupan kita, seluruh para pendengar. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, suatu hal yang boleh kami akan beritakan. Kabar baik bahwa ada seseorang yang sudah terlepas dari segala belenggu dosa hidupnya. Mungkin beberapa hari atau beberapa akhir-akhir ini dia bergumul untuk keluar dari kehidupannya yang lama. Atau kehidupan yang membelenggu hidupnya. Dia selalu mau berusaha untuk keluar tetapi dia tidak berkuasa. Tapi pada saat pagi hari ini kita akan memberitahukan bahwa dia sudah dilepaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dia dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Dia sudah berkuasa untuk meninggalkan hidupnya yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apabila di antara para pendengar yang mengalami suatu hal yang sama, ingatlah bahwa kasih Tuhan, Tuhanlah yang melepaskan saudara. Dan bukan saat pagi hari ini, tapi minggu kemarin, saudara sudah dilepaskan. Kami boleh melihat, saya boleh melihat bahwa Tuhan sudah melepaskan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, jangan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Karena begitu kasihnya Tuhan kepadamu, melepaskan, berikan kekuatan hingga engkau berkuasa dapat melepaskan belenggu yang membelenggu hidupmu. Layanilah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 6 ayat 6. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Air mata berderai. Part kedua ini Bapak Ibu. Bolehkah kita menangis karena beban hidup yang begitu berat? Tentu saja boleh Bapak Ibu. Memang ada ungkapan laki-laki tak boleh menangis. Laki-laki pantang menangis. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang melarang laki-laki menangis. Daud seorang raja yang hebat, yang selalu menggenangi, yang selalu memenangi peperangan. Nah, dia menangis Bapak Ibu. Bahkan bukan sekali atau sesaat. Ayat renungan kita minggu ini, ayat renungan kita judul bahwa Daud menangis setiap malam.
Petrus juga menangis Bapak Ibu. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok. Kau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedih-sedihnya. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, Yesus juga menangis. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Bedanya Petrus dan Yesus saat menangis adalah Petrus menyesali perbuatan dan kesalahannya. Yesus menangis karena kasih-Nya yang begitu besar kepada Lazarus yang sudah mati pada saat ia tiba. Tahukah kita bahwa Tuhan sengaja menciptakan kelenjar air mata di sebelah atas mata kita Bapak Ibu? Air mata itu gunanya selain untuk membasahi bola mata kita agar tidak kering, juga mengungkapkan perasaan hati kita yang terdalam ketika badai datang dalam hidup kita. Seseorang berkata bahwa air mata adalah klep pengaman bagi hati yang tertekan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, rice cooker memiliki klep pengaman. Jika suhu di dalam rice cooker sudah sampai ambang batas, maka klep akan terbuka dan mengeluarkan asap serta bunyinya. Apabila kita memasak nasi Bapak Ibu ya, rice cooker akan meledak pada saat tekanan di dalamnya terus bertambah jika uapnya tidak disalurkan keluar. Jadi kita boleh menangis Bapak Ibu ketika tekanan yang sangat berat memenuhi hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pernah lihat pelangi? Patah orang bilang, jika tak akan memiliki pelangi, bila mata tak memiliki air mata. Kita pernah menyaksikan pelangi di angkasa. Indah sekali kan Bapak Ibu. Pelangi muncul setelah hujan berhenti. Pelangi adalah kumpulan warna yang bergabung menjadi sebuah lengkungan setengah lingkar. Pelangi hanya muncul setelah hujan turun. Ada sesuatu yang indah muncul dalam hidup kita setelah kita menangis di depan Tuhan. Terbit pelangi, yakni sebuah harapan. Harapan akan janji Tuhan, seperti keyakinan Daud di bawah ini. Seperti keyakinan Daud dalam firman-Nya yang Mazmur 56 ayat 8 dikatakan di sana. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbat-Mu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan memperhatikan bahkan akan menampung air mata kita yang berdarah. Indah sekali kan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, menangislah kepada Tuhan jika jiwamu mengalami tekanan yang hebat. Anda akan merasakan kelegaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah damai Kristus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati kita di setiap saat. Seluruh para pendengar dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, sekali lagi, apabila di antara Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, ini bukan karena kebetulan bahwa hidup seseorang, sesosok yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa. Selama ini Anda tidak berkuasa untuk melepaskan hidupmu dari kehidupan yang lama. Memang niat Bapak Ibu, saudara ada, tapi tidak berkuasa untuk lepas dari belenggu itu. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bila di antara para pendengar ada yang mengalami suatu hal yang sama, ini bukan karena kebetulan. Bukan hari ini Bapak Ibu, bukan saat ini, bukan pagi hari ini diselamatkan. Tetapi
saya mendengar bahwa hari Minggu kemarin kau dibebaskan. Maka layanilah Tuhan, carilah gereja, beribadahlah di tempat gereja. Layanilah Tuhan Bapak Ibu. Baik, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat menyentuh seluruh dimanapun kita berada. Dapat menghampiri kita di setiap langkah hidup kita. Berserulah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat, cinta kasih, pertolongan-Mu dan kuasa-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berikan Tuhan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang sudah terlepas dari belenggu, supaya hari demi hari dia mencari kebenaran Tuhan dan memberikan hidupnya tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tunjukkan Tuhan tempat di mana dia bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tolong supaya kehidupannya hari demi hari dibaharui oleh kebenaran firman. Kasih-Mu Tuhan yang begitu berkuasa melepaskan hidupnya. Dalam nama Yesus terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa, apabila di antara para pendengar mengalami suatu penyakit, saat malam hari ini hamba berdoa, biar tangan kasih kuasa dan yang memberikan kesembuhan bagi seluruh pendengar yang mengalami suatu penyakit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada kesembuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menjaga kita. Amin.